Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini setruman yang kemarin tanpa PWM, PDC tanpa PWM. Ini baru kepikiran. Saya ternyata punya ikan lele, ada dua ini. Ada dua. Ini saya buat uji coba ya. Ini lelenya sedang ya. Lelenya sedang ya, sekitar berapa ini, 20 cm ini lelenya panjangnya, sedang. Lele ukuran pasar. Ini ada dua. Ini lelenya masih gesit semua ini. Yang satunya gesit semua, teman-teman. Dan saya akan tes ini apakah mampu ngelempang lele ini ya. Ini cuma pakai aki 10 ampere. Nah, ini terus ini kabelnya saya sambung ke sini, ke ujung dua kabel dari kabel yang sini nih. Ini kan pakai antena TV, ini saya pakai antena TV jadul, kan ada dua cabang. Saya celupkan, lalu kabelnya ini nyambung ke sini. Nah, nyambung ke ujung dari output ini. Saya sambung ke sini, dan ini kabel untuk ke akinya sama yang ini. Yang minusnya yang plusnya masuk ke sini, yang minusnya masuk ke sini. Kita langsung saja coba apakah ikan lele ini gelempang. Kita lihat bersama-sama. Oke. Ini lelenya masih gesit ya, saya tunjukkan lagi. Lelenya masih gesit, belum disenggol sama setrum ini tadinya. Masih gesit ini. Ini Anda nangkep di liar nggak mungkin bisa ya, masih gesit sekali. Masih lincah guys. Masih lincah. Sekarang kita lihat hasilnya PDC tanpa PWM ini. Satu ya, ini belum saya tempel ya. Kalau saya tempel ini langsung bunyi. Nah, ini dari sini saja biar kelihatan ya. 1, 2, 3. Gelempang, teman-teman. Gelempang ya, ngejejer yang satu. Ini baru frekuensi yang ini ya, frekuensi rendah. Saya tinggikan lagi dikit, udah gelempang sih otomatis ya, udah gelempang. Langsung diam ya lelenya ya. Langsung diam dia, tak bergerak, teman-teman. Lelenya, teman-teman, dipegang udah ini ya, udah diam ya. Dipegang udah lemes ya. Tapi sekalian ini membuktikan bahwa setruman itu tidak membunuh ya. Nah, ini kita lihat apakah lele ini akan segar lagi. Nah, Anda bisa lihat ini, padahal tadi sudah gelempang, ini tadi sudah gelempang. Nah, sekarang sudah geol-geol lagi, sudah menunjukkan kehidupan lagi. Ini sudah gelempang ya. Nah, coba langsung hidup lagi, teman-teman. Bahwa setruman ikan itu tidak membunuh, hanya membuat pingsan sementara. Istilahnya orang itu pingsan, tidak sadarkan diri dalam hitungan detik ya. Tidak sadarkan diri hitungan detik. Enggak 100% langsung koit ya. Ini langsung hidup lagi, gesit lagi kan.
kayak semula. Setruman ikan itu seperti itu. Sekalian membuktikan bahwa setruman ikan tidak membunuh, kecuali Anda nyetrumnya memang sengaja mau membunuh ikan itu ya. Caranya yaitu dipanteng terus saklarnya selama berapa menit, ya otomatis mati. Ikan tidak ada kesempatan untuk bernapas lagi. Itu prinsipnya seperti itu. Coba Anda kesetrum tanpa jeda selama 2 menit, saya jamin Anda juga koit ya, gitu istilahnya seperti itu. Orang yang membicarakan bahwa setruman ikan itu membunuh ikan atau merusak ekosistem itu salah besar ya. Berarti Anda kurang meneliti, main hujat menghujat tanpa meneliti. Itu biasanya orang-orang Indonesia kebanyakan seperti itu, tidak meriset dulu tanpa meriset dulu, tapi kebanyakan menghujat gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Dan ini setrumannya, kalau tenaganya masih kelihatan kurang bagus, mohon dimaklumi karena ini airnya sedikit, ini ya, airnya cuma sedikit, airnya cuma 5 cm ya. Stok air saya habis ini, lupa belum saya itu ngadir gini airnya, stok airnya saya habis, belum saya hidupkan, lupa. Dia cuma segini karena kalau airnya semakin banyak ini tenaganya makin besar ya. Efek kejutnya makin terasa, karena ini airnya dikit, itu efek kejutnya malah kurang bagus ya. Harusnya penuh segini, penuh ini akan lebih kencang lagi. Tapi kalau terlalu banyak ya kurang ya, ada ukurannya tersendiri. Intinya ini lumayan, kalau untuk nyetrum itu lumayan. Ini ikan lele masalahnya, bukan ikan apa gitu. Udah gesit lagi ya, udah balik normal lagi walaupun sudah kesetrum dan gelempang. Ini membuktikan bahwa setruman ikan itu tidak membunuh. Yang beranggapan seperti itu kurang adanya meneliti atau kurang belajar itu teman-teman. Kebanyakan sering menghujat, mencaci maki ya kan? Mencaci maki orang, menghujat itu biasanya orang-orang seperti itu yang menilai seperti itu tanpa adanya belajar dulu, meneliti dulu, main hujat menghujat. Nah, ini hidup lagi teman-teman, padahal tadi sudah gelempang ya, langsung gesit lagi. Kecuali Anda tadi saya jelaskan nyetrumnya selama 2 menit atau 3 menit tanpa dihentikan saklarnya, ya mati. Nggak cuma ikan, orang saja kalau kesetrum dengan hitungan 2 menit tanpa jeda, saya jamin mati orangnya. Karena apa? Tidak ada kesempatan untuk bernapas lagi ya. Coba Anda jangan bernapas selama 2 menit, saya jamin koit ya. Tanpa disetrum pun Anda koit selama 2 menit tanpa bernapas, saya jamin Anda langsung tewas ya, tanpa harus disetrum. Dan karena setrum ini efeknya menghentikan denyut nadi. Nah, denyut nadi itu berhenti ya. Kesetrum itu efeknya denyut nadi itu berhenti, termasuk jantung itu juga ikut istilahnya bukan berhenti sih, berdenyut dengan sekencang-kencangnya. Karena dengan kena setrum ini nadi-nadi itu berdenyut sekencang-kencangnya, yang tidak normal. Harusnya berdenyutnya 1 menit berapa denyutan, karena kena efek setrum ini 1 menit bisa sampai 100 denyut per detik gitu, ibaratnya gitu. Jadi kan udah nggak normal, jadinya efeknya kejang-kejang seperti itu.
Orang kalau kesetrum kan efeknya kejang-kejang atau enggak kaget kalau awal-awal, tapi kalau sudah manteng ya kejang-kejang, karena denyut nadinya itu berdetak lebih cepat atau 100 kali lebih cepat dari denyut nadi pada umumnya, jadinya efeknya kejang-kejang. Dan jika seperti itu berlanjut selama 2 menit atau 3 menit, ya efeknya akan menimbulkan kematian gitu, akan menimbulkan kematian karena tidak ada kesempatan untuk bernapas lagi pada diri kita. Ya itu penjelasannya lah. Kalau saya menjelaskan terlalu panjang lebar, Anda malah pusing. Nah, intinya jangan menghujat ya. Setruman ikan membunuh, merusak ekosistem. Itu apa ya? Itu orang-orang yang sirik katanya. Sirik, mencaci maki, yang kurang senang kurang senang melihat orang sukses. Itu seperti itu biasanya orang-orang seperti itu. Orang sukses dengan cepat itu kurang senang biasanya orang-orang yang seperti itu. Sukanya menghalang-halangi kerja orang, ya. Susah melihat orang lebih senang ya. Biasanya orang-orang seperti itu. Lalu kalau nggak salah orang-orang yang apa gitu, saya nggak terlalu menyebutkan, jadi takut menimbulkan kegaduhan. Intinya orang-orang yang suka mencaci maki, suka menghalangi orang untuk maju, tidak suka orang mendapatkan kesuksesan dengan mudah. Intinya seperti itu ya, yang suka mencaci maki soal setruman ikan, katanya membunuh ekosistem seperti itu. Dan saya jelaskan lagi, setruman ikan katanya orangnya yang orang malas-malas ya, sukanya yang simple ya. Itu lucu sekali ya, membuat setruman ikan itu nggak sesimpel yang Anda lihat ya. Merakit seperti ini tidak sesimpel ini, harus belajar ya, berbulan-bulan bahkan. Pelajarannya itu berbulan-bulan. Sesimpel itukah Anda berpikir? Dan biasanya tukang setrum ikan itu orangnya pemalas. Lebih lucu lagi pemalas gitu. Apa gitu maksudnya pemalas setruman ikan itu katanya. Orang tukang nyetrum itu orangnya pemalas. Sukanya yang simple, cepat, itu apa gitu. Kalau pemalas, Anda buktikan, Anda gendong aki, nggak usah gede-gede, gendong aki 10 ampere, masuk ke air ya, lalu tempatnya berlumpur, lalu gendong hasil buruan. Coba Anda seperti itu dalam sehari. Biasa tukang setrum kan seharian gitu kalau pakai aki segini. Anda coba seharian muter-muter kali cari ikan, buktikan bahwa tukang setrum itu orangnya pemalas. Buktikan saja rasanya seperti apa tukang setrum itu. Anda biar tahu capeknya seperti apa, punggung remuknya rasanya seperti apa. Ini pakai aki yang 10 ampere saja ya, nggak usah gede-gede. Semalas apa tukang setrum. Sepertinya belum tahu rasanya ya, nyetrum itu capeknya seperti apa, Anda belum tahu. Makanya menghujat. Setruman ikan orangnya pemalas, sukanya efisien, yang hujatannya itu tajam-tajam di hati ya teman-teman. Coba Anda kalau pemalas, Anda coba rakit setruman ikan yang bisa menghasilkan ikan, lalu Anda coba terjun ke lapangan. Secapek apa orang nyetrum itu. Orang nyetrum itu orangnya giat sebenarnya, orangnya giat ya. Orangnya tidak pemalas. Karena apa? Dia mau berusaha bagaimana akan mendapatkan hasil dengan cepat ya, istilahnya tidak menunggu bola datang.
Istilahnya orang-orang menunggu bola datang itu salah. Orang yang setruman ikan itu biasanya orang-orang yang akan menjemput bola, tidak menunggu bola datang, tapi menjemput bola itu sesegera mungkin untuk mendapatkannya. Jadi tidak menunggu bola itu datang, tapi dia lebih suka menjemput bola itu datang. Itu berpikiran cepat ya, tidak menunggu atau menunggu rezeki datang, tapi mereka menjemput rezeki itu datang. Nah, itu Anda salah sekali kalau tukang setruman katanya males-malesan. Itu salah sekali. Tidak, tukang setruman ikan itu tidak tidak males-malesan. Karena apa? Tidak bengong gitu. Tidak bengong nungguin rezeki datang kapan datangnya, nungguin aja bengong seharian gitu. Tidak, sifatnya orang tukang setruman ikan itu tidak seperti itu ya. Jadi sifatnya akan mempercepat rezeki itu datang. Jadi tidak menunggu bola itu datang, tapi mendatangi bola itu lebih cepat diambil bolanya daripada orang-orang yang menunggu bola itu datang. Itu luar biasa teman-teman. Sifatnya orang-orang yang cepat itu seperti itu. Mereka akan lebih cepat maju daripada orang yang menunggu bola itu datang, bukannya menjemput. Menjemput kan lebih cepat nanti, tidak menunggu mengharapkan bola, kapan datangnya bola. Rezeki seperti itu Anda akan seret ya, Anda akan susah maju ya. Anda susah maju, selamanya akan kekurangan terus. Biasanya sifat-sifat orang seperti itu. Jadi suka menghujat, mencaci maki, menghalang-halangi orang untuk maju. Jadi kalau ada orang lebih maju, dia akan sirik, mencaci maki, mencari kesalahannya, dan akan menghalang-halangi, memperlambat, akan membuat orang itu semakin down ya, membuat orang tidak semangat ya. Itu seperti itu orang-orang yang suka mencaci maki ya. Istilahnya untuk orang yang setruman ikan itu yang semangat ya, yang semangat, jangan peduli mereka, karena mereka itu yang mencaci maki orang-orang yang istilahnya orang sirik, suka mencaci maki, istilahnya tidak senang melihat orang lebih bahagia daripada mereka, istilahnya seperti itu. Jadi mereka tipe orang yang tidak suka maju lebih cepat. Istilahnya jangan peduli, tapi ya karena di Indonesia ada undang-undangnya, Anda tetap hati-hati. Kalau main setruman ikan ini lihat-lihat lingkungannya, diperbolehkan apa enggak. Kalau tidak diperbolehkan ya kita menghormati saja, istilahnya curi-curi waktu, mencari celah di mana kita aman apa enggak. Karena di Indonesia ini undang-undangnya lucu teman-teman, lucu undang-undangnya. Jadi kita hormati saja, karena undang-undangnya itu lucu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya kita harus hati-hati ya, sebisa mungkin, seminimalisir mungkin kita menghindari namanya undang-undang, karena undang-undang di Indonesia itu tidak 100% adil ya. Ada permainan ini ya, permainan ini Anda tahu sendirilah, permainan icik-icik ini ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Yang menghujat silahkan menghujat, biar tambah susah hidupnya. Yang suka main seperti ini ya semangat saja, jangan pedulikan mereka, yang penting main aman saja teman-teman, main aman. Kalau lingkungannya tidak diperbolehkan ya kita menghormati, cari yang lingkungannya diperbolehkan ya, atau bebas menggunakan setruman ikan, biar kita aman saja. Karena ini ada undang-undangnya, kalau kita sudah tersangkut dengan undang-undang ini sudah susah ya. Kita rakyat biasa tidak bebas ya,
bebas melawan undang-undang, pasti akan kalah dengan yang duitnya banyak. Oke, kita akan kalah dengan duitnya yang banyak, teman-teman. Jadinya main aman saja. Yang penting aman, Anda sehat, keluarga sehat, silakan saja. Mencari ikan juga secukupnya ya, jangan terlalu berlebihan. Secukupnya, asal kita bisa buat lauk, besok bisa buat lauk. Mencari secukupnya, insya Allah ekosistem akan terjaga. Kalau ekosistem tidak terjaga, ini mungkin kita tidak akan bisa merasakan lezatnya ikan ya, karena seduman ikan seperti ini sudah dari nenek moyang kita sudah ada. Mungkin bahkan saya belum lahir ini sudah ada, makanya ikan juga masih ada. Itu membuktikan bahwa seduman ikan tidak merusak ekosistem. Yang merusak ekosistem itu hanya orang-orang yang primitif. Pikirannya primitif, suka menghujat, mencaci, mencela, mencari kesalahan, menghalang-halangi orang untuk maju, seperti itu. Contohnya seperti itu. Oke, salam seduman, salam aman, mainnya aman, menghormati undang-undang. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.